Halo adik-adik, lama tidak berjumpa. Selamat ketemu lagi. Shalom. Kita mau nyanyi sama-sama buah-buah roh yuk. Kita sama-sama mau katakan ya. Mari adik-adik, kakak mengajak kalian di rumah menyanyi bersama-sama dengan kakak. Kita mau nyanyi bersama Yesus, kita lakukan perkara besar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Amin. Yesus kita luar biasa. Dia bisa menyembuhkan kalau sakit kita, masalah yang besar menjadi kecil bersama Yesus dan selalu ada jalan keluar. Amin. Puji. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita mau naikkan satu pujian lagi. Ku buka hatiku untuk dengar firman-Mu. Yuk ikut semua ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap
membukakan hati kita supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan, yang disampaikan tidak lewat begitu saja, tetapi boleh masuk dalam hati kita, membuka mata rohani kita sehingga kita melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, kami buka hati kami, Roh Kudus menguasai hati kami, melembutkan hati kami, menjadikan tanah yang subur, supaya benih firman-Mu masuk di dalam hati kami, jadi tumbuh dan berbuah-buah, menjadikan kami anak-anak-Mu yang manis. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hari ini kakak mau bercerita tentang firman Tuhan ya adik-adik. Duduk yang manis, adik-adik dengerin ya. Kakak mau cerita tentang masih berkisah dengan Paskah yang kemarin. Nah, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Adik-adik tahu siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus setelah selesai disalib adik-adik, semua murid-murid Tuhan Yesus pada takut, pada sembunyi di dalam rumah. Tapi pada hari yang ketiga, salah satu perempuan murid Yesus yang namanya Maria Magdalena, dia pagi-pagi benar, dia pergi ke kubur Yesus adik-adik. Ke kubur Yesus, dia mencari Tuhan Yesus. Karena dia merasa sedih, merasa kehilangan. Karena Yesus itu adalah guru andalannya. Aduh, dia sedih banget ya adik-adik. Dia mencari Tuhannya. Adik-adik, dia cepat-cepat pergi ke kubur Yesus. Waktu ke kubur Yesus, dia kaget adik-adik. Lihat, batunya terbuka. Loh, kubur Yesus terbuka. Loh, batunya siapa yang bongkar ya? Siapa yang bongkar ya adik-adik? Wah, waktu itu dia langsung masuk ke dalam adik-adik. Langsung masuk ke dalam. Dia lihat ke dalam. Loh, nggak ada. Dia lari. Pergi ke mana adik-adik? Ke rumah mencari murid-murid Yesus yang lain. Dia kasih tahu, Tuhan Yesus, kuburnya terbuka dan Tuhan Yesusnya, mayatnya sudah tidak ada. Hilang. Aduh, gimana? Wah, waktu itu murid Yesus, 2 orang, Petrus dan Yohanes, dia lari adik-adik pergi ke kubur Yesus untuk memastikannya. Bener adik-adik, gak ada. Hanya yang ada kain kafan. Nah, adik-adik, dia pulang. Murid Tuhan Yesus ini pulang. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Maria Magdalena, adik-adik, dia tidak ikut pulang. Dia tungguin adik-adik di depan kubur Yesus. Dia menangis. Nah, murid Maria, adik-adik, di dalam Yohanes 20, Maria berdiri dekat kubur itu menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 malaikat. 2 malaikat berpakaian putih-putih datang kepadanya. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia letakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka itu adalah penunggu taman. Ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria."
Adik-adik, Maria ini dia tidak menyangka kalau itu Tuhan Yesus. Ya adik-adik, dia kira itu adalah tukang taman adik-adik Tuhan Yesusnya. Terus waktu dia dipanggil namanya Maria, dia langsung kaget adik-adik. Dia langsung berpaling adik-adik. Berpaling, terus dia kayak seakan-akan lihat, oh ini Yesus. Langsung dari mulutnya dia bilang, Rabuni, yang artinya guru. Dia mau mendekat adik-adik, mau mendekat. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka semua bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus membuka mata Maria yang tadinya dia nggak kelihatan adik-adik, bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Setelah adik-adik dia melihat Tuhan Yesus dan dia namanya dipanggil adik-adik, dia terbuka adik-adik. Rasa sedih yang tadi dia datang ke kubur tadi, rasa pikiran-pikiran negatif dan hal-hal yang membuat hatinya sedih, yang tadinya mungkin dia meratap-ratap adik-adik, wah Tuhan Yesus mengeluh-mengeluh adik-adik, itu hilang karena dia sudah melihat Yesus. Dia bilang Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup, Tuhanku hidup. Dia cepat-cepat lari menuju ke mana? Menuju ke rumah dari saudara-saudaranya Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus, untuk memberitahukan bahwa Tuhan Yesus hidup, Tuhan yang adalah Tuhan bangkit dari kubur. Adik-adik sudah mendengar cerita dari Maria Magdalena. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Setelah dia lihat Tuhan Yesus, bukan lihat yang negatif, tetapi duka citanya, hati kesedihannya menjadi sukacita, ratapannya menjadi sukacita, damai memenuhi hati dari Maria Magdalena. Nah adik-adik, gimana dengan adik-adik hari-hari ini? Adik-adik di rumah sepanjang hari mungkin merasa bosan, merasa sedih. Nah adik-adik belajar dari cerita dari Maria Magdalena, cerita-cerita Alkitab yang kita sering dengar tentang Yakub yang kehilangan siapa? Kehilangan anaknya. Nah adik-adik, kehilangan sesuatu yang kehilangan tuh menyedihkan kan adik-adik, tetapi lewat kesedihan-kesedihan yang dia alami, Yakub bisa memperoleh sukacita. Ada berkat tersembunyi, melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Juga adik-adik, Yusuf juga waktu dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual, dipenjara, akhirnya dia juga memperoleh adik? Berkat yang luar biasa. Kalau kita mengalami hal-hal yang membuat hati kita sedih, kita ingat bahwa kesedihan-kesedihan itu akan membawa kita kepada berkat Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, bahkan pertobatan. Selain itu adik-adik, kakak ingat juga waktu Tuhan mau naik ke kayu salib, mau disalibkan, Tuhan Yesus berdoa. Nah adik-adik bisa baca di dalam Matius 26 ayat 37. Tuhan Yesus naik ke Getsemani untuk berdoa. Dia berdoa kepada Bapaknya, Tuhan tolong. Jadi adik-adik tetap sukacita, karena sukacita di balik kesedihan itu ada sukacita. Ada lagu yang dinyanyikan, kau ubah ratapku jadi kesukaan, duka citaku lenyap, kau ubah ratapku jadi kesukaan, kau beriku senang dan damai, supaya ku memuji kemuliaan-Mu dan tak berhenti
Amin. Puji Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Biar anak-anak ini mengerti, biar Roh Kudus yang menerangkan lebih lagi. Tuhan, tolong mereka di hari-hari masa-masa yang seperti ini. Biar anak-anak ini tetap teguh, percaya kepada Tuhan, harap sama Tuhan. Seperti Engkau ajarkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, biar anak-anak ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap di dalam hati yang penuh dengan sukacita. Biar damai sejahtera-Mu limpah atas kehidupannya. Oh, berkati orang tuanya, rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Kita sudah di rumah masing-masing, meneruskan pekerjaan kita masing-masing, meneruskan mainan kita ya. Sampai ketemu, Tuhan memberkati.